Banyaknya laporan dari masyarakat terkait masalah-masalah seputar bantuan sosial yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia berujung pada pemberian saran tindakan korektif yang wajib dijalankan oleh Kementerian Sosial. Dalam laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI terdapat 4 fokus utama pengawasan bansos, yakni ketepatan data sasaran penerima bantuan sosial, kemudian pemerataan keberadaan mitra penyalur bansos, lalu mekanisme penyaluran bansos, dan kemudahan akses informasi publik terkait standar pelayanan bansos serta mekanisme pengelolaan pengaduan. Sejak Juni 2020 hingga Oktober 2021, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 275 dan 691 permintaan konsultasi non-laporan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, apakah 4 fokus utama dari Ombudsman ini telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial? Kita akan berbincang dengan pimpinan Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng. Selamat siang menjelang sore, Pak Robert. Selamat siang, Mbak Hilda. Iya, Pak. Apakah 4 saran korektif dari pengaturan bansos ini telah ditindaklanjuti oleh Kemensos? Ya, sebagaimana mekanisme di Ombudsman, Mbak Hilda ya, setelah kami menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan, kita punya waktu kurang lebih 60 hari ya untuk melihat apakah kemudian Kementerian Sosial akan menindaklanjuti itu. Dan tentu baku waktu atau standar waktu 60 hari masih belum terlampaui. Jadi ini masih dalam proses ya. Dan Ombudsman terus melakukan yang namanya monitoring dan resolusi. Jadi ini upaya untuk kami memantau sekaligus mencari bersama, meresolusi bersama antara Ombudsman dan Kementerian Sosial untuk melihat kerangka tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini. Tetapi secara substansi ingin saya sampaikan menggarisbawahi 4 poin tadi. Yang utama itu adalah soal data ini, Mbak Hilda. Data penerima. Iya, selalu kan di sini selalu jadi masalah. Jadi pangkal semua masalah itu kan di data. Data yang tidak padan, misalnya antara data penerima bansos dengan NIK ya, yang terkait dengan data kependudukan gitu ya. Dan kemudian juga proses pemusnahan data dan sebagainya. Kalau kita merujuk pada Iya. Terang, Pak, suara saya? Jelas sekali, Pak Robert. Silakan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang penanganan fakir miskin, ya, pemutakhiran data itu menjadi kewenangan daerah. Karena yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya ya. Iya, dan itu berarti dari sejumlah proses pengusulan data itu yang mestinya menjadi basis adalah data usulan dari Pemda, gitu ya. Data dari Pemda. Selain itu tentu ada beberapa jalur yang lain atau pintu yang lain, ada melalui fitur usul dan sanggah melalui aplikasi cek bansos, ada hasil pengecekan lapangan, ada verifikasi pejuang muda, ada juga geotagging, data spasial dan sebagainya. Tetapi ini data satelit, citra satelit ya. Tetapi yang sesuai dengan perintah undang-undang adalah data yang berasal dari pemerintah daerah, maka sesungguhnya fokus kita harus ke sana. Dan ini harus menjadi basis gitu. Nah, di sini problemnya. Problemnya itu adalah ketika data yang dihimpun oleh tingkat RT, RW sampai ke kelurahan, begitu dia naik ke tingkat kabupaten, kan ada perintah, Mbak Helda. Berjenjang ya. Dinas sosial wajib melakukan verifikasi atas usulan data dari tingkat bawah tadi itu, dari tingkat basis gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Pemda benar melakukan itu? Ini kan sudah jadi soal. Kemudian dari tingkat kabupaten dia naik ke tingkat provinsi. Nah, kalau kemudian di tingkat provinsi itu ternyata data itu masih belum valid, belum sinkron, mestinya Pemda provinsi itu menugaskan universitas terkait untuk yang namanya melakukan uji silang data. Nah, apakah itu tidak? Kemudian baru dia naik ke tingkat Kementerian Sosial, namanya data terpadu gitu ya. Nah,
berjenjang ini seringkali itu tidak dilakukan secara rapi, secara solid gitu ya, membuat kemudian apa yang diterima oleh Kementerian Sosial itu kemudian memang tidak sepenuhnya data yang valid. Nah, karena tidak valid, maka Kementerian Sosial kemudian membuka pintu yang lain. Pintu yang lain itu antara lain adalah geotagging data spasial dari citra satelit, ya, bahkan ada verifikasi pejuang muda dan sebagainya. Di sini yang membuat kemudian data itu menjadi sulit untuk kita sebut sebagai data terpadu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan saya kira inti dari 4 rekomendasi Ombudsman itu tentu 4-4-nya kita akan pantau dan harapannya dijalankan semua. Tetapi pangkal soalnya itu adalah bagaimana kemudian data itu valid dan terintegrasi. Atas basis data inilah kemudian bansos itu baru diberikan. Dan DTKS ini Mbak Helda, itu bukan hanya untuk BLT, bahkan untuk subsidi BBM, subsidi listrik pun ini menggunakan data ini. Oke, Nah, jadi sangat memang penting ini berarti ya, sangat penting. Ini sangat penting banget data dasar ya yang akan dijadikan acuan untuk semua kegiatan atau program-program bantuan apapun itu. Iya. Oke, sangat rumit tapi ya Pak, karena setahu saya di tingkat RT RW nggak semuanya juga turun langsung melakukan data karena ada yang berbasis data laporan tahun lalu, padahal orangnya sudah pindah atau mungkin sudah, ya. Tentu data ini dinamis Mbak Hilda ya, karena ada warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen ya. Tapi saya membayangkan gini Mbak Hilda, sebenarnya yang saya bayangkan begini ya. Kementerian Sosial tidak boleh bekerja sendirian. Dia harus bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, karena betul sekali. Utama kita ketika berhubungan dengan daerah maupun desa itulah Kemendagri. Maka bayangan kemudian adalah Mendagri kemudian menghimpun atau mengumpulkan 3 bupati gubernur, dibuat target saya ingin 1 bulan lagi semua data itu terkumpulkan. Kemudian para gubernur itu kembali ke daerah, mengumpulkan semua bupati dan wali kota, ditargetkan berapa lama kemudian data dari setiap kabupaten kota itu muncul ke provinsi. Kemudian ke bawahnya, ini bupati dan wali kota mengumpulkan para lurah, para kepala desa hingga tingkat RT RW untuk menargetkan. Jadi data itu memang dilakukan dalam satu komando terpimpin. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa menghimpun data nasional. Kalau prosesnya itu menunggu dari bawah, menunggu usulan dan tingkat RT RW sampai ke tingkat nasional, nah ini yang kita alami sekarang. Jadi ada suatu mekanisme kerja di mana memang secara terpimpin di bawah komando Mendagri gitu ya, untuk kemudian menargetkan tingkat provinsi kemudian kabupaten kota kemudian tingkat desa, yang bayangan saya kalau itu benar dikerjakan secara serius dan semua berkomitmen, rasa-rasanya problem data ini bukan sesuatu yang tiap tahun terus menurut kita alami. Ya, betul. Ini memang problemnya apakah komitmen ini tidak ada ataukah sistem kita yang memang tidak jalan. Ini kan hal-hal yang masih perlu dilihat lebih jauh ya. Oke, kalau sistem saya rasa sistem itu pasti dibuat dengan sebaik-baiknya. Tinggal komitmen kita sebagai pelaksana atau manusia ya yang melakukannya. Tidak ada celah untuk terjadi kebocoran, duplikasi dan sebagainya. Oh, itu lain lagi. Kalau itu sudah menyangkut kebocoran itu juga temuan menunjukkan ada perilaku moral hazard ya. Iya, perilaku moral hazard. Yang sudah mengarah ke perilaku koruptif dan sebagainya. Di mana sejumlah ASN bahkan temuan kemarin itu ada 30-an ribu ASN yang mestinya tidak menjadi penerima bansos, dia terima. Dari pengecekan di lapangan ternyata ini problemnya di kepala daerah. Kepala daerah itu karena memang punya program politik, agenda politik dan sebagainya, yang mestinya bukan penerima bansos, mereka penerima bansos, termasuk dalamnya adalah ASN. Nah ini juga jadi soal krusial gitu ya. Oke. Pak, mengenai 4 saran yang tadi sudah disampaikan oleh Ombudsman, so far kita memang tahu masih ada waktu 60 hari untuk proses monitoring, tapi respon pertama yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau Mensos sendiri terhadap saran ini bagaimana Pak? Ya, sejauh ini tentu dalam setiap penyampaian laporan akhir dari Ombudsman, kita tentu mengundang para pihak ya perwakilan dari kementerian bersangkutan. Sejauh ini
memang respon itu positif ya. Oke. Tapi respon yang ditunjukkan dalam pertemuan itu hanya akan menjadi konkret, hanya akan menjadi sesuatu yang signifikan kalau kemudian ditindaklanjuti dalam kerangka kerja kan gitu, Pak Iya. Indra. Jadi Iya, bagaimana dan tindak ombudsman- lanjutnya ya? dan Oke. ombudsman itu kalau respon itu hanya sebatas pada saat pertemuan itu namanya komunikasi. Tapi penyelesaian kita adalah di kerjanya itu. Nah ini yang kemudian kita lanjutkan dengan proses monitoring ya dari ombudsman dan juga resolusi. Resolusi ini adalah upaya bersama antara ombudsman dan Kementerian Sosial untuk mencari jalan penyelesaian, mencari solusi paling tidak atas 4 saran perbaikan tadi, tetapi lebih-lebih dan terutama adalah soal perbaikan di data. Karena ini selalu menjadi temuan. Dan ini Mbak Helda, ketika kami menyampaikan saran itu sesungguhnya juga berbasis pada laporan pengaduan masyarakat. Jadi ombudsman ini menerima sangat banyak pengaduan dan laporan masyarakat terkait jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun bantuan sosial yang terkait BLT dan sebagainya, yang lagi-lagi memang kembali ke pangkalan soalnya itu adalah data tadi itu. Maka ini memang harus menjadi agenda prioritas di awal gitu, sambil nanti membenahi sampai pada soal pengaduan ya, karena kita juga meminta Kementerian Sosial untuk membuka akses pengaduan bagi masyarakat, menyediakan sarana yang mumpuni, yang memadai, sekaligus SDM aparatur yang menangani unit kerja pengaduan itu, sehingga apa yang menjadi keluhan warga itu bisa dijelaskan secara tuntas, secara terang benderang. Iya. Oke, so far apakah ada laporan pengaduan mengenai bansos ini masih ada lagi yang masuk gitu atau bagaimana, Pak? Oh iya Pak, selalu kalau di sini tiap gitu. hari ada saja Pak laporan terkait bansos, kemudian terkait jamsos itu jaminan sosial ya. Ini terutama di masa pandemi seperti ini, kalau melihat kuantitas laporan memang yang terkait dengan bantalan sosial ekonomi warga yang terkena dampak karena pandemi ini, itu adalah bantuan sosial pemerintah gitu ya, dan jaminan sosial. Dua ini menempati jumlah sekaligus frekuensi yang cukup signifikan gitu ya, dan kita pahami karena masa pandemi di mana banyak warga kehilangan pekerjaan dan sandaran mereka itu adalah pada bantuan pemerintah. Maka sesungguhnya kita menyampaikan ini pesan moral kita kepada Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan maupun BPJS Naker, BPJS Kesehatan, bahwa Bapak Ibu yang Anda lakukan ini adalah soal kemanusiaan. Soal di mana ketika warga itu sudah tidak punya lagi sandaran yang lain, satu-satunya bantuan atau sandaran yang mereka harapkan itu dari pemerintah, maka kita harus bekerja benar secara serius. Ini adalah amanah kemanusiaan kita, dan terutama di masa pandemi ini adalah bagian dari cara menghadirkan negara dalam kesulitan hidup warga sehari-hari. Ini ujiannya. Iya. Jadi langkah selanjutnya dari Ombudsman terkait ini apa Pak? Tadi sudah mengkomunikasikan ya. Biasanya kita memang setelah selesai laporan akhir, kemudian kita berkomunikasi dalam artian menyampaikan laporan akhir kita kepada para pihak terkait, terutama para pemangku kepentingan gitu, dan kemudian selama waktu 60 hari kita akan melakukan pemantauan, kami sebutnya monitoring, kerja respon, resolusi dan monitoring gitu. Kemudian kita akan tunggu sampai 60 hari. Kalau ternyata setelah 60 hari tidak juga ada tindak lanjut yang signifikan, atau tindak lanjutnya itu hanya parsial tetapi tidak memuaskan gitu, maka Ombudsman tentu dalam kerjanya sesuai dengan perintah undang-undang akan meningkatkan ini menjadi rekomendasi. Membuat rekomendasi ya. Rekomendasi itu sudah isinya adalah pernyataan tentang kesehatan ya, sekaligus juga menormalkan sanksi. Tetapi Mbak Helga, saya tidak mau belum. Oh, sayang sekali putus dengan Pak Robert. Kita tadi baru saja membahas tentang tindak lanjut ya yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap laporan-laporan terkait masalah bantuan sosial yang begitu banyak bermunculan selama masa pandemi. Kita tahu bersama MG Listeners, masa pandemi memang menjadi kesulitan hampir sebagian besar masyarakat kita. Kalau boleh dikatakan ini masalah bersama ya. Tadi Ombudsman sudah membuat 4 rekomendasi
untuk Kementerian Sosial terkait masalah-masalah bantuan sosial, dan Ombudsman masih punya waktu 60 hari untuk proses monitoring, dan jika sudah lewat 60 hari nanti, Ombudsman akan melihat bagaimana respon atau tindakan yang dilakukan Kemensos terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Maka pada akhirnya nanti Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi, pernyataan, ya kan? Nah, kami terputus tapi dengan Pak Robert, Ketua Ombudsman RI. Masih bisa terhubung, rekan-rekan? Kita lagi mencoba ya. Tetaplah bersama kami. Sudah bersambung kembali dengan Ketua Ombudsman RI, Pak Robert Naendi Jaweng. Pak Robert, tadi kita terputus sedikit di bagian ini, Pak. 4 langkah-langkah yang akan dilakukan Ombudsman pada akhirnya nanti akan Pak Robert. Ya, Oke. Ya, Pak Robert, dengar saya, Pak? Ya, dengar. Oke. Tadi kita terputus pada keterangan Bapak bahwa pada akhirnya nanti Ombudsman akan membuat rekomendasi, pernyataan, apakah akan berupa sanksi atau apa, Pak? Ya, tetapi gini, Elda, selalu di Ombudsman itu kalau bicara rekomendasi itu kan itu mahkota dari Ombudsman, itu ujung ya. Oke, ujungnya. Kita selalu berusaha untuk tidak sampai ke sana. Oke. Selalu penyelesaian terbaik adalah ketika sudah selesai laporan akhir, duduk bersama mencari penyelesaian, masalah selesai. Itu harapan terbaik kita. Oke. Karena kalau sudah bicara rekomendasi itu bukan lagi membicarakan penyelesaian masalah, tapi pengenaan sanksi dan kemudian pernyataan kesalahan. Jadi kesalahan ya, ini bukan sesuatu yang kita idealkan sesungguhnya. Gitu. Jadi kami akan mendorong benar dalam kerangka waktu 60 hari ini upaya mencari penyelesaian bersama atas 4 saran perbaikan tadi itu benar-benar bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial. Itu saja, Mbak. Saya kira sampai di sana kita. Baik, Pak Robert, itu harapan kita bersama. Kita nantikan saja. Semoga Kementerian Sosial melakukan tindakan-tindakan korektif tadi ya, sesuai saran dari Ombudsman, dan semua masalah paling tidak lagi menjadi bertambah gitu. Terima kasih, Pak Robert. Selamat bertugas kembali. Mari, Mbak.